Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul khamis 23 Oktober 2025. Ba'da salatil fajr, ba'da salatil duhur, di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabil Iman. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu salatu minal iman. Chapter, the offering of salah praise is a part of the faith. Bab yang mana salat itu adalah dari keimanan. Maka pembahasan ini dohirnya masih membahas tentang bantahan kepada Al-Murji'ah, yang mana mereka hanya mengatakan iman itu ada di hati saja. Maka di sini salat 5 waktu juga dari keimanan. Dan wajah pendalilannya di Al-Quran. Namun ini kan Sahih Al-Bukhari, harus hadis. Maka bagaimana penjelasannya di Al-Quran? Maka nanti akan dijelaskan. Wa qawlullahi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di sini ayat Al-Quran. Namun permasalahan kita hadis. Maka nanti akan dijelaskan tentang ayat ini. Yakni salatakum indal bait. Maknanya adalah tidaklah Allah Jalla wa'ala itu menghilangkan dari iman-iman kalian. Maksudnya salat kalian menghadap atau di rumah Allah Jalla wa'ala. Salat kalian di rumah Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita masuk kepada hadis. Haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq anil Bara. Maka kita masuk kepada sanad dulu. Faidah hadisiyah min ilmi rijal. Amr ibn Khalid al-Harrani, huwa Amr ibn Khalid al-Harrani ay al-Khuzai wa huwa al-Misri min Misr, dari Mesir. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah ay fi tabaqati Imam Ahmad. Wa huwa siqatun qala Abu Hatim saduq. Wa qala Daruqutni siqatun hujjah. Wa hadha lafadz siqatun hujjah a'la min as-siqah. Fa qala Maslamah ibn al-Qasim siqatun. Idan hadha rawi wallahu a'lam siqah. Lianna Daruqutni yaqul siqatun hujjah arfa ay imam, wa imam Abu Hatim yunazziluh yaqul saduq. Idan Maslamah ibnul Qasim yaqul siqah. Idan wallahu a'lam hadha rawi siqah. Jama' baina al-aqwal. Thumma haddatsana Zuhair. Fa Zuhair huwa ibnu Muawiyah Abu Khaysamah. Zuhair huna al-Ju'fi min al-Kufah, dan intaqala min Misr ila Kufah. Wa huwa ash fi tabaqah as-sabi'ah. Dia hidup di tabaqah yang ketujuh min kibar itba' at-tabi'in. Wa huwa
imamun di atas derajat siqah. Telah disikohkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Waqala Imam Ahmad Zuhair min ma'adin al-ilm, bahwa Zuhair dari lempengan emas pada ilmu. Anasu ma'adin, bahwa manusia itu tersusun dari perhiasan-perhiasan, maka perhiasan dia adalah ilmu. Allah menjadikan dia sebagai alim ulama. Wa kana min ma'adinis sidq, dan dia orang yang terpercaya dari ilmunya. Wa qala al-Bazzar hada thiqah. Wa qala Abu Hatim huwa ahfad min Abi Awanah, bahwa dia lebih kuat hafalannya dari Abi Awanah. Man Abu Awanah? Waddah al-Yashkuri, wa huwa imam muhaddis. Wa hada Zuhair fi tabaqah as-sabi'ah sawa wa huwa ahfad minhu. Wa Abu Hatim qala Zuhair mutkinun sahibus sunnah. Ini huwa mutkin, hafalannya sangat kuat. Sahibus sunnah, intabih ala lafaz. Kalimat sahibus sunnah dimutlakkan kepada para muhadditsin. Sahibus sunnah, sahibus sunnah. Ba'dahum yaqulun sunni. Maka ini menunjukkan bahwa dia orangnya menghidupkan sunnah. Maka di pelajaran-pelajaran dari khutbah kita tentang ta'zimus sunnah, kalian mengetahui bagaimana seseorang itu menghidupkan sunnah. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi. Seorang ahli sunnah adalah menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Seperti hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dua perkara ini, jika Anda mengaku aku ahli sunnah namun gaulnya dengan orang awam bukan ahli sunnah, kemudian tidak melaksanakan sunnah-sunnah dan juga menjauhi dari sunnah dan perkara bid'ah biasa, sholat di belakang orang bid'ah adi, ceramah di belakang orang bid'ah adi, maka di sini bagaimana akan menjadi seseorang ahli sunnah? Maka orang-orang ahli sunnah duduk dengan ahlu sunnah yang lain satu komunitas. At-tuyur ala ashkaliha taqa'u, bahwa burung itu duduk bersama sebangsanya. Burung Garuda, burung Raja Wali akan duduk dengan sebangsanya. Adapun burung gagak, pencuri, tukang ribut, troublemaker, dicintai oleh syaitan dohirnya, karena para dukun kebanyakan disyaratkan sembelih gagak hitam. Maka kelasnya lain, tidak duduk dengan Garuda, Raja Wali, elang. Maka mereka duduk di burung-burung pengacau, burung-burung musyagib. Maka ahlu sunnah duduk dengan ahlu sunnah. Maka ada faedah. Ditanya para ulama ahli sunnah, ya Syekh, bagaimana mengetahui si fulan bahwa dia itu ahlul bid'ah, padahal dohirnya sunnah. Ini dohirnya dia sunnah, pakai pakaian sunnah, dan mungkin tinggal di pondok ahli sunnah. Namun bagaimana cara mengecek kalau dia itu ada sesuatu dari kebid'ahan dan seterusnya? Para ulama mengatakan ungduru ila sahibi, melihat kepada temannya. Dia duduk dengan ahli sunnah, pakaiannya sunnah,
pakai gamis, pakai peci. Tapi duduknya dengan siapa? Maka inilah yang menjadi ucapan para ulama untuk mengukur seseorang sunnah atau tidak, lihat teman duduknya. Dan ini sesuai ucapan Nabi di hadis Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW yaqul, mada? Hadis Abi Hurairah, Hasan al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu diukur dia sunnah atau tidak bukan karena pecinya, kemudian tinggal di tempat ahli sunnah, bukan, tetapi dengan siapa dia duduk. Kalau dia duduk dengan orang-orang awam atau pelaku kebid'ahan, itulah dihukumi. Adapun dia jika duduk dengan ahli sunnah, maka dihukumi sebagai ahli sunnah. Maka ini faedah dari manhaj, bagaimana cara mengetahui seseorang berpakaian seperti sunnah, namun dia apakah sunnah atau tidak. Undur man sahibu, lihat siapa temannya. Kalau dia temannya sholat dengan orang-orang yang tidak genah, duduk dengan orang-orang yang tidak jelas, mendengar khutbah orang-orang yang tidak jelas, dan seterusnya, bagaimana mau dikatakan sunnah? Semua orang-orang yang memberikan kajian-kajian selain dari ahli sunnah akan memberikan tanpa ilmu. Baik dari ilmu hadis akan diberikan hadis-hadis yang dhaif, baik dari segi manhajnya, maka dia manhajnya manhaj maulid, maka akan diberikan subuhat-subuhat maulid. Dia manhajnya adalah tadi yang kita bahas murji'ah, maka di khutbahnya dia, di kajian dia akan mengatakan bahwa iman itu cukup di dalam hati. Atau dalam permasalahan asma wa sifat al-asy'ariyah, maka di khutbah dia akan mengatakan Allah tidak menempati ruang. Jangan dikatakan Allah itu di atas. Kalau Allah di atas, di bawah kosong. Kalau Allah di atas, bumi kosong, gak ada Allah, hancur semua. Itu ucapan mereka. Dan kalau kalian mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti itu. Al-Mujassimah kalian ini. Duduk dengan orang-orang seperti ini, mendengar khutbahnya, kajian-kajiannya misalnya, maka tidak dia rasakan. Maka Syekh kami Mukbil sangat tegas. Di saat ditanya, ya Syekh, bagaimana kita ini melaksanakan sholat Jumat dengan orang-orang awam karena jauh tempat ahli sunnah, dan sholat Id dengan orang awam karena jauh untuk melaksanakan Id. Kalian sholat Id 1 tahun sekali, gak bisa berjalan sampai puluhan kilo misalnya. Apalagi sekarang ada mobil, ada motor. Saya gak menyebutkan motor, tapi menyebutkan mobil, kendaraan. Motor di Yaman gak ada, belum ada pada sejarah. Kemudian yang kedua, sholat Jumat sepekan sekali, gak bisa kau meluangkan waktu ketemu saudaramu ahli sunnah, malah duduk mendengarkan fitnah-fitnah dari orang-orang awam ataupun sufiyah ataupun syiah ataupun orang partai. Maka di sini ahlu sunnah bisa diketahui dengan temannya. Maka di sini Zuhair ibnu Muawiyah kata Abu Hatim, huwa ashabus sunnah, maka dia penghidup sunnah. Maka ini adalah gelar yang baik yang diberikan kepada muhaddis ini, maknanya dia dulu sangat ihtimam dengan sunnah. Maka kalian di sini secara tidak langsung juga ihtimam dengan sunnah, belajar dengan kita. Jam 4 bangun adzan awal. Kok bisa ya di sini bangun adzan awal? Karena dipukul. Oh gitu. Insya Allah kedepannya bukan karena dipukul. Terus terang nanti kalian di Yaman itu akan menjadi kebiasaan, bangun jam sekian, adzan awal. Kita dulu waktu di Yaman berlomba-lomba dalam kebaikan. Saingan saya Ustadz Bukhari sekarang dengan di Palembang. Dia bangun, saya bangun. Dia bangun, saya bangun.
Kadang dia duluan, kadang saya duluan. Bangunnya jam 4 sama. Maka seperti itu berlomba-lomba. Bukan lomba-lomba tidur. Si fulan belum bangun, aku juga tidur lagi ah. Si fulan masih tidur, teman kita tidur lagi ah. Nah, ini kalian disahkan mesti kayak gitu. Si Wes bangun, lihat si Supyan masih ngorok, tidur lagi. Dipukul bareng-bareng nanti. Allahu musta'an. Maka kalian secara tidak langsung menghidupkan sunnah di sini. Allah memberikan taufik menjaga kalian dari bid'ah. Kemuliaan dari orang-orang yang menghidupkan sunnah. Kalian adzan awal, sholat dengan sandal, dan semuanya. Maka Zuhair ibn Muawiyah dulu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apalagi dia muhaddis, bersumber dari hadis-hadis yang sahih, dia amalkan, dia ajarkan. Maka ini Zuhair ibn Muawiyah, yang mana dia adalah Al-Kufi, Al-Ju'fi, Abu Haythamah. Maka dia di atas derajat sikoh. Dia tidak ingin berniat dulu di saat menghidupkan sunnah dari ilmunya agar tersohor, agar kondang, agar semua orang tahu. Namun Allah, lihat, jarak antara kita dengan dia 1400 tahun. Dan kita membaca tarikhnya, kita membaca sejarahnya, kita membaca tarjimahnya, biodata, biografi, disebutkan bahwa dia menghidupkan sunnah. Kita tidak tahu. Maka jika kalian ingin nama kalian tetap di bumi dan kalian telah meninggal seperti para ulama yang terdahulu dan yang sekarang, seperti Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, sudah meninggal ulama sekarang, namun terus namanya harum. Kalian ingin seperti itu? Maka jangan malas belajar, terus ikhlas kepada Allah, hidupkan sunnah-sunnah. Dan itu yang tidak akan terasa, kalian akan diangkat derajatnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana di media sosial pesantren fulan, kehidupan di pesantren fulan, mereka joget-joget, mereka bla bla bla, apalagi ustadz bersodomi dan seterusnya. Kita heran, apa kehidupan mereka? Maka di sini insya Allah kalian tidak seperti itu, jauh dari seperti itu. Cuman saya nasihati pakai baju lah, karena syaitan akan melihat fitnah yang tiduran gak pakai baju. Wah, ini badannya atlet, saya senang badan atlet. Akhirnya jadi disodomi. Takillah. Kebiasaan gak pakai baju nanti jadi fitnah. Apalagi kalian usia-usia mulai beger, bahasa Sundanya, mulai puber, bahaya. Berkata Nasa'i, siqatun sabtun. Maka ini derajat di atas derajat siqah. Maka selesai dari Zuhair ibn Muawiyah dan sangat banyak para ulama tentang beliau ini, karena beliau sangat baik sekali akhlaknya. Dan yang terakhir cukup, kata Yahya ibn Ma'in, athbatun nas fi Abi Ishaq, Zuhair wa Ismail. Siapa Zuhair? Ada Zuhair ibn Muawiyah. Waman Israel? Qala Yahya ibn Ma'in, ithnan min athbatin nas fi Abi Ishaq as-Sabi'i. Al-awwal Zuhair wa thaniyan Israel. Man Israel? Bin Abi Ishaq. Yani huwa mada? Huwa cucunya, hafiduhu. Maka Abu Ishaq as-Sabi'i imam muhaddis, meskipun dia mudallis dan di akhirnya dia hafalannya rusak, namun dia imam muhaddis dan faqih waktu jaya-jayanya. Maka dia mempunyai murid yang paling kuat menerima, menyerap ilmu, mentransfer ilmu dari gurunya, dari dia, dari Abi Ishaq. Pertama dari luar, kedua dari dalam.
Maksudnya dari luar, dari bukan keluarganya. Siapa? Ini dia, Zuhair ibnu Muawiyah. Dan adapun yang kedua, dari kerabatnya. Siapa? Cucunya. Maka cucunya di sini Israil yang merupakan anaknya dari Yunus, maka dia adalah min asbatin nas, dari Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i barakallahu fikum, dia imam muhaddis, namun qadarallah mudallis. Dan sebagian ulama mendoifkan riwayatnya jika bertadlis. Dan juga taghayyara fi akhiri umrihi, dia ikhtalata. Sehingga hadis-hadis yang bagus yang dulu bisa bercampur dengan hadis-hadis yang hafalannya buruk. Dan Israil cucunya disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, huwa ahfadun nas min jiddihi, hafidho hadis min jiddihi ka hafidho suratil Fatihah. Maka jika dia meriwayatkan dari kakeknya, haddatsana fulan an fulan, maksudnya langsung dari kakeknya. Haddatsana Abi Ishaq As-Sabi'i jiddi an Bara' ibn Azib anin Nabi, kama fi hadal hadis. An Abi Ishaq As-Sabi'i an fulan anin Nabi. Hafal. Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, hafalannya dia hadis-hadis dari kakeknya bagaikan membaca Al-Fatihah. Sekarang kalian di saat ditunjuk jadi imam, kalian membaca Al-Fatihah, apakah harus murojaah dulu? Ya apa tidak? Enggak kan? Enggak butuh. Ayo kamu jadi imam, langsung baca Al-Fatihah. Tidak butuh Al-Fatihah di murojaah dulu. Begitulah Abdurrahman ibnu Mahdi berkata, Israil jika meriwayatkan hadis dari kakeknya Abu Ishaq As-Sabi'i, maka dia hafal seperti dia menghafal Al-Fatihah, tidak butuh murojaah, langsung dibaca. Seperti itu, subhanallah. Inilah dari keutamaan anak soleh. Hadis-hadisnya dihafal oleh anaknya, oleh cucunya. Maka tentunya Abu Ishaq dulu berharap kepada Yunus, seperti kita berharap kepada Abdurrahman, kepada Hudzaifah, kepada Muhammad. Ternyata mereka gamer. Akhirnya yang sukses anak-anak mereka. Maka cucu kita dari anak-anak mereka justru yang jadi alim ulama. Mana bapaknya? Ya pas-pasan. Abu Yunus saduq, pas-pasan. Hasanul hadis. Abu Israil, anaknya Abu Ishaq saduq. Kenapa bisa pas-pasan? Ya mungkin dia tidak mau hidup di bayang-bayang bapaknya imam. Maka dia mungkin, bapakku imam, aku malas belajar, aku ini, aku itu, tidak serius. Akhirnya hanya pas-pasan. Namun Israil, anaknya Yunus, dari kecil dididik oleh bapaknya. Ayo belajar. Jangan seperti saya, pas-pasan. Maka Israil jadilah dia harapan yang diinginkan. Terbayang menghafal hadis kakeknya seperti membaca Al-Fatihah. Maka kebanggaan dari kakeknya. Maka kakeknya dulu sangat membanggakan Israil daripada anaknya. Kapan kalian punya anak? Kita banggakan anak Muhammad, anak Abdurrahman, iya. Atau kalian. Maka belajar kalian, jangan banyak main game. Allahul musta'an. Umahat kalian harusnya melarang kalian. Jika melihat kalian main game atau la'ab, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Umahat diam. Jadinya kalian tidak mustafid. Selesai dari Abu Ishaq Anil Bara ibni Azib As-Sahabi. Maka kita masih panjang membaca dari matan. Dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana awal ma qaddima al-Madinah nazala ala ajdadihi aw qala ahwalihi. Bahwa Nabi pertama turun ke Madinah
dia meninggalkan Mekah, hijrah. Pertama kali dia tentunya singgah kalau ada kerabat, ya kerabat dekat. Maka dia turun di kerabatnya, singgah di kerabatnya dari kakek-kakeknya atau pada akhwali. Akhwal adalah jamak dari khol, maknanya paman dari ibu. Maka seperti Abdurrahman dan Muhammad, berarti khol maksudnya yang di Yaman. Misalnya mereka pulang ke Yaman, nah tinggal di kholnya. Adapun di Indonesia namanya am, paman dari bapak. Saudara-saudara saya namanya am. Dan saudara-saudara mereka khol. Itu seperti itu. Dan Nabi dulu waktu ke Madinah tinggal di tempat khol, di tempat paman dari ibu. Minal ansor, dari kelompok al ansor. Wa annahu shalla qabla baitil maqdis sittata asyara syahron au sab'ata asyara syahron. Dan mereka menghadap salat itu bukan ke Makkah. Awas, jangan dipikir langsung menghadap ke Makkah, tidak. Selama 16 ataupun 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina menghadapnya. Bukan ke Makkah. Maka di sini selama 16 ataupun 17 bulan. Berapa 16 bulan? Setahun 4 bulan, maaf. 16 bulan. Setahun 4 bulan. Kif 2 tahun. 2 tahun 24. Maka di sini selama 1 tahun 4 bulan Nabi Muhammad sholat ke Baitul Maqdis. Bukan ke arah Makkah, tetapi ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Wa kana yujibuhu an takuna kiblatuhu kibalal bait. Dan dia mengharapkan dan menginginkan, namun belum diperintah oleh Allah. Lihat, Nabi menginginkan menghadap kepada Ka'bah. Kenapa? Pertanyaan besar di sini, kenapa? Karena Baitul Maqdis berarti disenangi oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena kiblat mereka keduanya ke Baitul Maqdis. Tidak ada orang Nasara ke Mekah. Tidak ada orang Yahud ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Maka mereka senang. Dan Nabi di sini tidak senang. Namun belum ada perintah dari Allah. Seperti di surat Al-Baqarah. Fawallu wajhaka satro masjidil haram. Kata wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr. Wa shalla ma'ahu qaumun. Maka mulailah Allah memerintahkan untuk menghadap kepada kiblat. Kapan? Salatil asr. Wa shalla ma'ahul qaum. Mulailah pada salat asr setelah 1 tahun 4 bulan Nabi menghadap kepada Ka'bah. Wah, lain nih. Menghadap kemana? Biasanya misalnya ke Palestina, ke sana. Sekarang menghadap ke Ka'bah, ke barat. Kalau kita di Indonesia ke barat. Kalau mereka Madinah dengan Makkah ke arah mana? Selatan atau utara, seperti itu. Dilihat di peta. Wa shalla ma'ahul qaum, dan salat bersamanya kaum muslimin. Maka mereka terheran-heran di saat Nabi Muhammad sekarang bersama para sahabat yang sudah ada menghadap ke Ka'bah, ke Mekah dari Madinah, menghadap ke Mekah untuk salat. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, maka keluarlah orang yang salat bersama Nabi. Pertanyaan, keluar bagaimana? Keluar dari salat? Jawabnya ya keluar setelah selesai salat, begitu. Karena di beberapa riwayat disebutkan. Maka akhirnya keluar seseorang ingin mengumumkan kepada manusia. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu, maka keluarlah seseorang yang salat bersama Nabi. Maksudnya keluar bukan keluar sebelum salat, tetapi setelah salat, setelah salam. Famarra ala ahli masjidin wahum raqiun, dan sengaja orang ini lari ke masjid. Nah, di sini menjadi pendalilan 1 tahun 4 bulan
pertama hijrah Nabi, itu Madinah sudah banyak. Dan masjid-masjid sudah ada cabang-cabang. Jadi maksudnya dibuka masjid di selain Masjid Madinah. Fahimtum? Di selain Masjid Nabi, tapi masih di Madinah. Maka ini yang diinginkan. Orang ini lari ke masjid yang lain. Famarra ala ahli masjidin. Dan dia dapati orang-orang masih sholat. Dan itu pun pendalilannya hadis Mu'ad. Bahwa Mu'ad sholat bersama Nabi. Setelah selesai sholat bersama Nabi, Mu'ad sholat bersama kaumnya. Ingat hadis, afatanun anta ya Mu'ad, fattanun fattanun fattan. Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Jika kamu sholat, bacalah yang pendek-pendek. Karena mereka mempunyai hajat, mereka lelah, mereka belajar, mereka kerja, dan seterusnya. Maka di sini wajah pendalilannya bahwa Mu'ad di zaman itu setelah selesai bersama Nabi sholat, dia sholat di masjid yang lain. Menunjukkan bahwa seperti hadis ini, kok ada mereka masjid-masjid tidak mau sholat dengan Nabi? Bukan masjid Dirar, bukan masjid yang lain yang tidak ingin sholat dengan Nabi, bukan. Tetapi mereka membuat masjid karena sudah mulai meluas kaum muslimin. Dan sebagian rumah jauh. Apalagi di zaman dulu panas dan sebagainya, akhirnya jauh mungkin 3 kilo, 4 kilo. Seperti kita, 4 kilo di sana ada masjid lain, 4 kilo di sana ada masjid lain, 5 kilo di sana ada masjid lain. Seperti itu gambarannya. Jadi tidaklah di Madinah itu khusus masjid Nabi saja. Tidak. Tapi ada masjid yang lain. Nah di sini orang ini mengabarkan. Dan mereka dalam keadaan wahum raki'un. Mereka dalam keadaan ruku. Faqala ashhadu billah. Aku bersaksi demi Allah. Laqad salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qibala Makkah. Bahwa aku barusan badal asr tadi salat bersama Nabi menghadap kepada Makkah. Semua senang, Nabi senang, para sahabat senang. Karena ini mencerminkan bagaimana ibadah kaum muslimin berbeda dengan ibadahnya orang-orang kufar. Awas, ini poin penting. Seperti sering saya contohkan, di mana kita bersahur, mereka tidak bersahur, seperti hadis Muslim bahwa keutamaan kaum muslimin, fa inna ahlal kitab lam yatasahhar. Tidak ada sahur bagi mereka. Kita melaksanakan sahur, padahal puasa sama-sama. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan puasa seperti umat sebelum kalian al-Yahud wa Nasara pada berpuasa. Namun kaum muslimin di saat sahur membedakan. Di hadis Muslim dari Jabir, innal farq bainana wa baina ahlil kitab aklatas sahur. Bahwa bedanya puasa kaum muslimin dengan mereka kufar, makan sahur. Dan contoh yang lain apa? Berbuka dengan cepat. Hadis Sahal bin Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ummati dhahirina ala sunnati." Di riwayat dhahirina alal haq, malam yang tadir an-nujum. Fa inna al-yahuda yuftiru bi idharin nujum. Maknanya kaum muslimin terus dalam keadaan sunnahku. Maksudnya muslim berpuasa dalam sunnahku. Saat turun mentari masuk bali bulatannya itu buka puasa. Dan itulah waktu maghrib. Adapun orang-orang Yahud menunggu sampai terbenam dan gelap dan timbul bintang-bintang, itu waktu mereka berbuka. Dan ini yang jadi minal asaf diikuti oleh orang Syiah. Dan kami mendapati di Yaman, banyak orang Syiah di Yaman. Maka kita heran, sudah sholat maghrib, sudah berbuka sebelum sholat maghrib, buka yang takjil, iftar biasa, cepat. Kemudian sholat maghrib, kemudian makan, berat. Di saat makan berat selesai kita cuci tangan, baru adzan. Ini adzan apa? Isya tanggung belum masuk, maghrib sudah lewat. Ternyata itulah orang-orang Syiah. Lah, jadi mereka sholat maghribnya sekarang, iya.
Terus kita kan puasa. Mereka puasa, iya. Bukanya sekarang, iya. Jadi bukanya jam sekian, iya. Kita baru datang. Cuman kedengeran adanya kan di sana padang pasir. Gak ada kayak gedung-gedung menahan atau pohon-pohon. Terdengar jauh adzan maghrib. Tanggung kita bilang isya. Belum. Bukan isya kata mereka, maghrib. Tapi sudah lewat sekitar 30 menit. Kita udah kenyang, alhamdulillah. Maka ini menjadi poin pendalilan. Puasa sama-sama ibadah, tapi berbuka beda. Orang Yahud diakhirkan, kaum muslimin diawalkan. Ini sunnah. Paham tuh? Ingin menjelaskan kepada kalian bahwa penjeda dan pembeda dari ibadah-ibadah selain dari ibadah kaum muslimin itu harus diutamakan. Apalagi contohnya yang kita sekarang sholat dengan sandal. Maka sadari antum itu. Kenapa kita mesti mengatakan kepada kalian sallu fi ni'alikum? Harusnya otomatis. Karena Nabi telah memerintahkan sallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum yusalluna. Karena mereka melaksanakan sholat bila ni'al. Maka selisihilah. Kenapa Nabi sampai mengatakan khaliful yahud? Selisihilah. Ingin Nabi membedakan, sama-sama mereka disuruh sholat, namun sholatnya mereka nyeker, dan sholat kita menggunakan sandal. Lihat, Nabi telah mengatakan bahwa khaliful yahud. Di riwayat An-Nasa'i wan nasara. Jadi Yahudi dan Nasara mereka sendalnya nyeker. Jadi sendal-sendal mereka di luar-luar masjid. Maka kalau budalan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada ngambil sendal masing-masing. Ada yang ketuker, ada yang sengaja memang ngambil berangkat Jumat sendal capit, pulangnya sendal Neckerman, sendal Kervil, sendal Homiped. Itu memang ada seperti itu dan diniatkan. Maka kenapa? Karena menyelisihi sunnah. Maka ini contoh. Nabi sama-sama diperintah sholat seperti mereka diperintah sholat al-Yahud wan Nasara. Namun membedakan sholat mereka dengan kita itu poin. Maka begitupun di dalam permasalahan menghadap kiblat. Maka Nabi dari semenjak dulu menginginkan. Allah itu memerintahkan, namun khalas Allah yang memerintahkannya menjadi Rasul. Maka Allah mengetahui apa yang terjadi di hati Nabi Muhammad seperti di ayat surat Al-Baqarah. Maka sekarang fawallu wujuhakum satrah. Sekarang tiba saatnya. Hadapkan wajah kamu ke Ka'bah. Senang Nabi dan kaum muslimin. Kenapa? Membedakan sholat mereka menghadap kepada kiblat. Maka disebutkan di dalam fikih dan yang lainnya, di saat Nabi diperintahkan menghadap kiblat, orang-orang Yahud marah. Orang-orang Yahud marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Tidur. Kenapa marah? Karena mereka kaum muslimin tidak mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara lagi. Tuh lihat. Jika kalian sholat dengan nyeker, sama dengan mereka. Dan Nabi menginginkan selisihilah Yahud dan Nasara dalam keadaan sholat. Begitupun menghadap kiblat. Dulu Nabi diperintah menghadap kiblat, dia sudah menghadap kiblat. Namun hati Nabi ingin ada perintah dari Allah menghadap kepada Ka'bah. Dan akhirnya setelah turun ayat dan seperti hadis yang kita baca ini, senang gegap gempita kaum muslimin bersama Nabi. Kenapa? Menyelisihi dari sholatnya orang-orang Yahud dan Nasara. Paham? Maka menyelisihi sebagian dari ibadah yang kita sama diperintah, sama-sama diperintah puasa, sama-sama diperintah sholat. Namun kata Nabi, khaliful Yahud, selisihilah Yahud dan Nasara dengan menggunakan sendal pada sholat kalian dan tidak menghadap Baitul Maqdis lagi. Senang. Ini inti dari ibadah kita kaum muslimin berbeda dengan ibadah mereka. Maka di sini yang menjadi pendalilan kita, kemudian disebutkan fadaru kamahum kibalal baiti. Maka mereka berputar, didapati ruku
Jadi ruku tadinya menghadap kepada Baitul Maqdis, putar dalam keadaan ruku ke arah Ka'bah. Subhanallah. Dikarenakan orang tadi berkata, "Wallah, aku baru saja sholat bersama Nabi, sholat asar, menghadap kepada kiblat." Maka berputar mereka semua. Kamahum kibalal bait. Wa kanatil yahudu, lihat di sini. Dan orang-orang Yahud qad a'jabahum id kana yusalli kibala Baitul Maqdis. Maka dulu orang-orang Yahud selama 1 tahun 4 bulan senang Muhammad mengikuti arah kiblat kita, Baitul Maqdis. Mana agama yang dibawa oleh Muhammad mengikuti kita? Maka Nabi merasakan sesuatu. Alhamdulillah akhirnya diperintah oleh Allah. Dan setelah itu orang-orang Yahud semakin marah. Wa ahlul kitab falamma walla wajhahu kibalal baiti angkaru dalik. Maka mereka mungkar, maksudnya mengingkari keadaan kaum muslimin, dibicarakan bagaimana mereka menyelisihi kita dan seterusnya. Qala Zuhair, maka ini riwayat tadi Zuhair, haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadithihi hada annahu mata alal kiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim. Maka di sini disebutkan riwayat ada seseorang yang mana dia meninggal di saat sebelum dipindahkan kiblat. Nah, di sini poin pendalilannya. Lalu bagaimana? Apakah sholatnya diterima? Begitu maksudnya. Fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Maka Allah itu tidak lupa dan tidak menghilangkan dari pahala-pahala sholat mereka, yakni sholatakum indal bait, di saat sholat kamu menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi Allah tetap menerima sholat-sholat mereka yang mati sebelum dipindah kiblat. Maka inilah yang bisa kita berikan pelajaran di hari ini, dan pelajaran di hari ini sangat panjang namun banyak faidah ya, tidak bosan tapi ngantuk. Maka di sini faidah yang inti permasalahan dari bab yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa salat dari keimanan sesuai ayat wa makana Allah liyudi'a imanakum. Maka Allah itu tidak menghilangkan dari salat kalian, disebutkan imanakum. Maka ini kata Imam Al-Bukhari menjadi pendalilan bahwa sholat disebutkan iman. Berarti sholat itu bergerak badan dan membaca dengan lisan, itu dari iman. Maka iman itu bukan hanya di hati saja, tetapi di lisan dan gerakan, itu semua iman. Paham ya? Ini wajah pendalilan yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Tambahan dari kita bahwa Nabi sangat senang dan para sahabat sangat senang. Dan orang Yahud dan Ahlul Kitab sangat murka. Nah, ini menjadi pendalilan apa? Menjadi pendalilan bahwa jika kita diperintah untuk ibadah secara umum, sholat, mereka pun diperintah sholat. Puasa, mereka pun diperintah puasa. Namun jika ada perbedaan, sholat kita berbeda dengan sholat mereka, lakukan ini. Puasa kita berbeda dengan puasa kita, lakukan ini. Ini inti dari ibadah kita berbeda dengan mereka. Jadi kalau kita diperintah kayak hadis Syaddad ibn Aus, sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sandal kalian, maka laksanakanlah. Apalagi kalian salat di masjid ini, masjid yang mengikuti sunnah. Awas jika kalian salat di tempat awam, jangan langsung pakai sandal. Atau kalian pulang ke Medan, kalian langsung pakai sandal, wah langsung si Ucok ngeluarin kalian dari masjid. Dan mungkin akan diteriaki dengan ucapan-ucapan yang buruk. Karena ini adalah kekotoran, kenajisan. Kamu barusan masuk WC, sekarang bawa sendal kamu sholat ke masjid, itu yang dipikir. Tidak paham sunnah. Yang jelas, kita di sini memberikan kesempatan kepada kalian sholat dengan sandal, dan kalian Masya Allah membersihkan lantai mengkilap. Dan semua orang masuk dengan sandal dengan fikih. Seperti di hadis Abi Sa'id,
Man arada an yadkhula ilal masjid falyanzur na'laih, agar dilihat sandalnya. Idza kana fihi ada fal yagmishu biturab, agar dicuci atau digosok-gosokkan dengan tanah. Jika setelah itu apa? Fal yusolli bihima, kemudian sholat dengan sandalnya. Jadi beda dengan yang dipahami awam. Oh, dari WC barusan kotor, kencing, bau, dipakai sholat, karpetnya jadi kotor, najis dipindahkan dari WC ke sini. Beda pemahamannya. Maka inilah yang bisa kita berikan semampu kalian hidupkan sunnah. Zuhair ibn Muawiyah yang hidup 1400 tahun yang lalu, kata Abu Hatim, sahibu sunnah. Ini pujian dari Abu Hatim, imam, dikarenakan dia menghidupkan sunnah. Maka oleh sebab itu kalian sekarang di sini belajar dan beribadah, ikhlaskan untuk Allah. Kita tidak tahu meninggal, dan justru setelah meninggal Allah mengabadikan nama kita, Allah mengabadikan pondok ini. Justru kalian yang akan meneruskannya dan akan mengajar di sini dan sekitarnya dan seterusnya. Perlu dicamkan, saya bukan pemilik pondok ini kecuali hanya nama di pemerintah, dari yayasan dan sebagainya. Adapun nanti pondok ini kalian semua yang akan mengajar dan seterusnya, paham? Jadi tidak ada pondok ini milik pribadi. Paling atas nama, misalnya kalau saya meninggal ya sudah siapa, agar dijaga oleh ahli sunnah, jangan diberikan kepada yang bukan ahli sunnah misalnya. Siapa nanti penerus kita, maka itulah yang kita inginkan. Maka kalian silahkan belajar mengajar di sini.